Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa geger lagi pidato Anies atau penilaian Anies Baswedan kepada Prabowo pada waktu debat 11 dari 100? Kan itu dikatakannya kepada Ganjar Pranowo. Silakan Pak Ganjar. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Oke. Kenapa ini viral lagi? Kenapa ini diingat-ingat lagi? Karena terbukti ucapan Anies Baswedan. Anies pernah mengatakan PSN itu 30%, ada titipan-titipan di PSN. Dan kenyataannya udah ada sekarang. Nampak di pik. Titipan-titipan dari mana itu sehingga bisa menzolimi rakyat di pagar laut. Kan sederhana melihatnya. Dan sekarang kan ada approval rating ke Prabowo katanya 85%. Penilaian masyarakat. Kata badan-badan survei. Badan survei itu kan pakai biaya itu. Bisa aja, kenapa tidak 100% aja dibuat? Kan itu pertanyaan kita lagi. Kenapa tidak 1000% aja dibuat begitu? Karena bisa dibuat-buat aja. Mau 100%, mau 90%, mau 11%. Seperti Anies Baswedan, bisa aja dibuat. Tetapi kenapa itu viral lagi? Karena ternyata memang begitu keadaannya sekarang, kawan-kawan. Kenapa begitu? Baru-baru ini Prabowo mengatakan akan membuang kabinetnya setelah 100 hari bekerja. Ya, kita kan sebagai pembantunya harus siap dong. Kita harus siap. Begini, kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih, yang benar, yang bekerja dengan benar. Jadi saya ingin tegakkan itu, ya. Jadi kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan, ya. Mau lebih jelas lagi? Kalau kita mengatakan kabinet-kabinet, menteri-menteri yang bermasalah, yang dari pihak-pihaknya sana sono itu jangan dipakai. Itu bukan hanya menjelekkan kinerja Prabowo, kan aneh. Approval rating katanya 85%, tapi masalah banyak di menteri-menterinya. Tak mungkin sebenarnya, tak seharusnya Prabowo membuang kabinet menteri-menterinya yang bermasalah seperti Bahlil, Sri Mulyani dan lain-lain. Tapi ini kan paradok. Approval rating 85%, artinya itu sangat memuaskan. Tapi pernyataan Prabowo ini menjelaskan kepada kita, tak seperti itu bro. Tak semudah itu Formosa. Begitu. Kenapa harus dibuang menterinya kalau memang memuaskan? Tidak ada kepentingan lain. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan, ya. Mau lebih jelas lagi? Nah, kan jelas di sini. Tak mungkin nilainya itu 85% kalau seandainya menterinya bagus bekerja. Seperti Sri Mulyani rencana menaikkan PPN. Kemudian dianulir oleh Prabowo. Tapi kawan-kawan, efeknya apa? Di masyarakat sudah naik harga-harga. Masyarakat puaskah itu? Kalau di reshuffle kabinetnya oleh Prabowo nanti itu, puaskah masyarakat dengan approval rating tersebut? Tidak. Anies Baswedan lebih tepat mengatakan 11 dari 100. Mungkin sekarang ini turun dari 11. Berapa turunnya? Saya tidak tahu penilaian. Itu penilaian yang memang jujur. Dalam penanganan pagar laut, kok lembem begitu? Para jenderal-jenderal yang ada di situ bermain juga. Ada yang katanya komisaris jenderal juga. Prabowo kan seorang jenderal juga. Aturan kalau jenderal dia perintahkan begini-begini, selesai dalam secepat, tepat, dan akurat. Itu seorang tentara itu mengambil keputusan. Tapi apa? Pagar laut melembe ke sana kemari. Nusron Wahid sepertinya mulai gamang juga menyelesaikannya. Ada pembela-pembelanya. Sementara rakyat sudah menjerit-jerit di bawah sana. Ditambah lagi Bahlil mengeluarkan pengecer tak boleh berjualan gas LPG. 85% kah itu? Atau 11 dari 100? Itu pertanyaan-pertanyaan dari kita. Apalagi keluar statement Prabowo, menteri-menterinya akan dibuang seperti itu. Itu menjelaskan kepada kita para publik ini, penilaian dari Anies Baswedan mungkin turun sedikit. Karena memang sudah diperiksi, menteri-menteri yang dari barisan endorse-nya Prabowo kemarin itu adalah menteri-menteri lateung. Dan saya memprediksi lagi, menteri-menteri itu bukan ingin membantu Prabowo, tapi ingin menjerumuskan Prabowo. Maka Anies sebenarnya memberi ingatan kepada Prabowo kemarin tuh 11 dari 100 itu. Bisa-bisa nanti anjlok 5 mungkin, atau 4 lagi dari 100. Itu yang kita takutkan sebenarnya.
Sebenarnya tujuan Anies memberi nilai itu, memberi aba-aba kepada Prabowo. Jangan diikutkan sekali ke sana. Nanti Anda itu ditikam oleh orang yang di dekat Anda. Kalau orang dari jauh seperti Anies Baswedan, jauh dia, nggak bisa dia nikam pakai pisau. Tapi kalau dekat, itulah. Dan deteksi ini sudah terjadi sama Bahlil. Nggak sesuai dengan pidato Prabowo. Apa artinya? Kemudian Menteri KKP yang tak mau melaksanakan pemerintahnya. Dan Sri Mulyani menaikkan dulu tanpa konsultasi dengan Prabowo. Akhirnya apa? Barang-barang di masyarakat jadi mahal. Artinya apa? Prabowo sudah mengkhianati janjinya untuk memudahkan perekonomian masyarakat. Sederhana. Kalau kita bisa melihat itu, menteri-menterinya yang 3 ini adalah menteri dari barisan dari endorse-nya Jokowi. Artinya apa lagi? Bukan hanya sekadar menjelekkan nama Prabowo, tapi bisa-bisa memang ada struktur sistematis untuk menghabisi Prabowo. Anies beri peringatan sebelumnya kepada Prabowo. Makanya viral lagi nilai 11 dari 100 Anies Baswedan. Terima kasih.